Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali ke LU2. Baru 19 orang, 20 orang. Yuk dibaca yuk. Monggo yang baca. Saya ya, Bu. Ya. Yunmen LU2. Lokasinya di dada depan bagian samping di bawah tulang klavikula, 6 cun dari garis tengah tubuh bagian depan. Di pusat cekungan deltopectoral triangle. Penusukan miring. Sebentar. Yang cun-cunan sudah ngerti belum ya? Kemarin pas acara itu belum ada. Sempat dibahas, Ibu. Oh, sempat ya? Ya, sempat dibahas ukurannya. Iya. Ya 1 cun 1 jempol itu ya, 3 ya. cun jari. Ya wes. Penusukan miring keluar setengah sampai 1 cun, hati-hati jika terlalu dalam bisa pneumotoraks. Aksinya membersihkan paru-paru dari panas, menurunkan dan menyebarkan ci, mengusir gelisah dan rasa penuh. Indikasi batuk, mengik, sesak nafas, asma, nafas pendek, rasa tertekan dan gelisah di dada, panas di dada, rasa tertekan dan nyeri dada, nyeri mendadak pada jantung dan perut. Nyeri iga dan punggung, nyeri bahu disertai keterbatasan mengangkat lengan, nyeri sekitar titik Yunmen. Nyeri tenggorokan, gondok, serangan dingin yang memicu rasa panas menetap di alat gerak. Ini Sudah, ya titiknya. Titiknya. Titiknya itu 1 cun di atas Chongfu tadi. Jadi ini tuh pas di bawahnya tulang itu loh. Di sini ya. Di sini pas di bawah tulang, pojokannya. Sini bawah tulang atas, tapi pojok. Di bawah tulang klavikula. Klavikula itu yang ini. Ini enggak ada gambarnya ya. Gambarnya tulang ya. Jika lagi zoom, aku puntur. Apa? Tiwang Rojang. Bising marani Tiwang Rojang. Nah, di bawahnya itu 1 cun itu Chongfu LU1. Jadi yang di bawah pas tulang itu malah LU2. Bawahnya 1 cun itu LU1. Agak miring dikit. Jadi sesuai keadaan sini ya, pinggirnya tulang. Pinggir-pinggirnya. Sini kan ini kan tulang ini ya, bahu ya. Terus ini tulang klavikula itu ini yang cekung gini ini. Terus pojokannya kan membentuk sudut cekungan. Nah, ini Yunmen LU2. Terus 1 cun, 1 jempol di bawahnya itu LU1. Itu nusuknya lateral ya, miring ke samping. Klavikula, tulang selangka itu ya, Bu Mel ya? Iya, iya. Sudah ya. Gambarnya anak.
Dah. Tianfu. Sek, bentar. Ya wis. Tianfu. LU3. Yuk, lanjut. Tianfu LU3 dibaca Tianfu, Istana Sorga. Lokasi pada area anterolateral atau depan samping dari lengan atas, 3 cun di bawah sudut ketiak dan 6 cun di atas cinse LU5. Di cekungan antara apa, Oh iya, Bu? cocok. Cese. Oh, cese. Cocok. Cece. Oh, cece. Cece. 6 cun di atas cece LU5. Di cekungan antara tepi lateral dari otot bicep brachi, bicep brachi, dan tepi tulang humerus. LU3 ini ada di sepertiga atas lengan atas. Penusukan tegak lurus setengah sampai 1 cun. Poin ini kontraindikasi moksa karena akan menyebabkan gangguan qi. Aksinya membersihkan panas paru-paru dan menurunkan qi paru-paru, mendinginkan darah dan stop pendarahan, menenangkan corporeal soul atau po. Indikasi mengi, sesak nafas, batuk asma, hidung berdarah, meludah darah, batuk darah, banyak ludah. Gampang mengantuk, insomnia, kesedihan, mudah menangis, disorientasi atau kebingungan, mudah lupa, kesurupan atau meracau, melankolis, menangis. Gondok tenggorokan bengkak, nyeri lengan atas sekitar titik, dizziness, pusing, bengkak dan tegang pada tubuh, malaria, panu, pandangan pusing, miopi, rabun jauh. Catatan, LU3 digunakan untuk haus berlebihan dan mendadak. Gejolak di dalam akibat serangan liver pada paru-paru. Satu cabang meridian liver melewati diafragma dan paru-paru. Jika api liver menyerang paru-paru, maka akan melukai pembuluh darah yang menyebabkan keluarnya darah dari hidung dan mulut, serta mengakibatkan haus. Serangan liver ini juga mengakibatkan batuk yang disertai wajah memerah, sesak nafas, asma yang akan bertambah parah jika frustasi atau marah. LU3 Tianfu digunakan untuk gondok karena stagnasi qi dan dahak atau phlegm di area leher. LU3 sesuai namanya Istana Sorga dipakai untuk berbagai macam gangguan corporeal soul atau po, yaitu kesedihan, mudah menangis, disorientasi atau bingung, mudah lupa, ngantuan, dan insomnia. Itu ya, 3 cun itu 4 jari dari sudut ketiak. Terus di bawah ini bicep. Ini deltoid. Deltoid ini bicep. Ini musculus deltoideus, ini bicep brachii. Di bawahnya, di depannya ini, di depannya. Bukan di bawahnya pas gunungan, tapi di depannya ya. Jadi kan ini sini sampai sini itu deltoideus. Mentul ini deltoid. Terus depannya, nah 3 cun dari ketiak, dari sudut ketiak ini 4 jari. Nah itu di situ, di dalam ya, agak dalam kan. Di bagian nanti nyeri banget itu di apa? Kita pegang nyeri banget. Dalam apa luar, Mbak? Dalam toh. Ini dilihat toh tangannya ini tuh puting loh. Ini dalam kan? Dalam tapi minggir gitu. Iya. Bukan luar itu belakang ya. Luar itu ini belakangnya tangan ini luar nih. Bagian luar itu ini. Bagian medial atau dalam itu yang putih ini kan. Ya. Ya enggak tengah nemen kan ini sini kan.
Ini yang perlu digarisbawahi itu loh. Untuk istana surga dipakai untuk berbagai macam gangguan corporeal soul atau po, yaitu kesedihan, mudah menangis, disorientasi atau bingung, mudah lupa, ngantuan, insomnia. Tadi untuk ya, kesetanan ya. Apa? Kesurupan. Kesurupan nih. Merajuk, melankolis, menangis. Itu ditusuk. Terus lanjut. Sebentar. Tadi kan catatan kan nggak dibaca ya, tapi ini perlu sih dibaca ya. Kalau nggak banyak teman. Kalau yang LU1 Bu Mel, di saya kok suaranya baca putus-putus. nggak yang catatannya? Suaranya Bu Mel, apa? Hilang-hilangan. Oh, hilang. Suaranya putus-putus, Bu. Gangguan. Tak ganti ini sebentar. Internetnya tidak nggak stabil. Bentar. Tak buat hotspot. Coba lanjutkan baca yang tapi nggak ya. Nggak bisa juga sih internet aksesku. Masih sering putus-putus toh? Ini sih lumayan, Bu, daripada yang tadi. Ya, selanjutkan, Bu. Langsung 4 tadi ya. Atau ini baca yang LU biar lengkap lah. Sambil belajar. LU berapa, Ya. Bu? LU1 ini catatan nih baca. Oh ya. Mumpung ada yang bacakan. Ya, LU1 Ya. catatan. Chongfu LU1 adalah titik mu depan paru, yang artinya adalah Qi paru berkonsentrasi di area depan tubuh. Sebagai titik mu depan paru, maka fungsinya lebih ke organ dalam paru dibandingkan dengan efek ke meridiannya. Menurut spiritual pivot, paru-paru adalah kanopinya 5 Chang dan 6 Fu. Sebagai organ yang letaknya berada di tempat yang paling atas, paru menerima Qi bersih dari alam lewat pernafasan yang sama dengan kanopi hutan yang menerima cahaya dan udara yang penting bagi kehidupan. Melalui penarikan nafas, paru-paru menurunkan Qi ke ginjal dan melalui pelepasan nafas. Paru-paru melepaskan Qi ke permukaan tubuh dan membuang sampah Qi. Karena itu, paru-paru dikatakan berfungsi mendominasi respirasi atau pernafasan. Menurunkan dan menyebarkan Qi, fungsi paru akan terganggu ketika Qi paru dalam keadaan defisiensi atau ketika terserang patogen dari luar maupun dari dalam. Chongfu bisa meredakan ekses dari berbagai macam penyebab yang menyerang. Bisa karena angin dingin atau angin panas, atau karena akumulasi dahak panas atau stagnasi Qi, dan lain-lain. Spiritual pivot, paru-paru menyimpan Qi. Ketika terjadi ekses, maka terjadilah sesak nafas dan rasa penuh di dada dengan menengadahkan wajah. The essential question, paru-paru adalah kanopi organ Chang. Ketika Qi paru dalam keadaan melimpah, maka nadi teraba besar. Ketika nadi besar, maka pasien tidak bisa berbaring terlentang. Spiritual pivot, Qi paru-paru membuka melalui hidung. Ketika paru dalam keadaan harmoni, maka hidung bisa mencium berbagai macam bau.
Jika ada masalah, maka juga akan mempengaruhi keadaan hidung. Paru-paru adalah sumber air di area atas. Paru-paru dapat dibandingkan dengan tutupnya, misalnya tutup teko. Bila tutupnya terlalu kencang, teh tidak bisa dibuang. Dan bila paru-paru di bagian atas tubuh dalam keadaan ekses, cairan tetap berada di atas dan tidak bisa diekskresikan ke bawah. Chongfu dipakai untuk mengobati odema atau bengkak wajah yang diakibatkan oleh serangan angin yang menyebabkan gagalnya paru menurunkan cairan ke bawah. Paru dan lambung sama-sama menurunkan qi-nya ke bawah. Dan jika salah satu dari keduanya tidak harmonis, maka akan berefek pada yang lainnya. Jika terjadi akumulasi qi paru di atas, maka akan mempengaruhi juga qi lambung, yang akibatnya tidak bisa turun, menimbulkan gejala sulit menelan, muntah, perut tegang, atau begah. Begitupun ketika qi lambung gagal turun, maka qi paru akan terganggu juga. Akibatnya akan timbul batuk dan lain-lain. Ketika makanan dan minuman dingin masuk lambung, maka lewat meridian akan naik ke paru dan akhirnya menyebabkan dingin pada paru. The essential question, paru menguasai kulit seluruh tubuh. Udah, Bu. Sudah selesai, Bu? Udah, Bu. Punya saya tidak stabil, ini tadi hilang. Oh, iya. Semoga yang lainnya tetap stabil, jadi suara saya masih kedengeran. Terdengar. Dengar ya. Oke. Punya saya aja, tak kira nggak berubah ke mana? Nggak berubah ke hotspot. Hotspotnya tak matikan, ternyata mati dia. Oh, Pakai hotspot ternyata pindah. ini lancar udah, Bu, suaranya. Iya. Pakai hotspot HP. Dan sekarang Siapai ya. Siapai. Ini bacanya Siapai LU4. Yang lain mau baca? Saya ngambil air dulu buat minum. Berapa jam itu biasanya terus ngomong terus kan? Itu paru-parunya kuat banget itu berarti. Padahal sakit. Ayo siapa gantian? Bacanya yang lancar. Siapai. Pak Wawan kemana Pak Wawan? Mbak Rika aja, Mbak Rika. Aku tuh sinyalnya Mbak. Nggak pakai buku soalnya paling. Bacanya di buku pena. Susah ini. Nggak kelihatan, Bu. Nggak kelihatan. 4 ini, Bu. Iya, 4. Oh. Nggak kelihatan. Ini loh. Kecil-kecil loh, Bu, nggak kelihatan ini. Oh, HP paling pakai HP ya. Saya Bu Mel. Pakai tablet ini, Bu. Pakai tablet saya. Tablet apa? Oskadon apa Oskad? Tablet Oskadon. Bu Elis. Siapai? Siapai, lu 4. Siapai lu 4, putih bersih. Lokasi pada aspek anterolateral lengan atas, 4 jun di bawah lipat asila atau ketiak dan 5 jun di atas ciselu 5. Ya, apa? Oh, alah lu. LU gitu. LU. Bacanya LU. Iya sih. Tas cisel LU 5. Iya, disambung. Di cekungan antara tepi samping otot Makan dulu. vibrasi dan tepi tulang humerus. Lebih tepatnya 1 jun di bawah LU3. Penusukan tegak lurus 0,5 sampai dengan 1 jun.
Aksi menurunkan si paru-paru, melancarkan si dan darah ci. Melancarkan ci dan darah area dada. Indikasi batuk, sesak nafas, asma, nafas pendek, nyeri jantung, palpitasi atau berdebar-debar, gelisah, dan rasa penuh, muntah. Nyeri area tengah lengan atas, panu. Panu aja ada titiknya itu loh. Panu. Iya, panu titik. Panu titik, Bu. Ini di mana ini? Yang Ini mana, Bu? sebentar. Oh, sudah selesai ya. Sudah selesai. Ini letaknya 1 cun di bawahnya tadi ya. Di lateral luar ya, di apa ya? Di samping luarnya dari ini muskulus bicep brachialis. Nah, ini tadi kan 3 cun, 4 jari. Ya toh, 4 jari plek dapat LU3. Terus 1 cun di bawahnya dapat LU4. Untuk batuk, nah ini batuk, asma, sesak napas, napas pendek. Itu ya. Palpitasi, rasa penuh, muntah. Panu. Ingat panu. Ini tadi juga ada panunya ya. Panunya tadi satunya mana? Sebentar. Ini nih juga panu nih. Berarti itu ya. 3 dan 4 ini untuk panu. Jadi keluhan ini ya Bu Melia. Keluhan untuk kulit itu paru-paru ya. Ya dikuasai paru-paru. Ya kan memang dikuasai paru-paru toh. Nah ini cocok bacanya. Cocok. LU5. Ayo lanjutkan. Bisa LU5. Rawasiku. Isi dan titik air meridian paru-paru. Lokasi pada lipatan siku di cekungan sisi radial pada tendon bicep brachii. 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 Brachii ini bacanya. Bicep brachii. Itu bicep tuh ini loh. Ini bicep, belakangnya tricep kan gitu. Penusukan tegak lurus setengah sampai 1 cun. Ayo lanjutkan. Nanti jenengan capek, Bu. Aksinya, aksi LU5. LU5. Mana ini? Gambarnya tadi. Ini ya, gambarnya ya. Di sini Ya. pas di tangan yang biasanya kalau kita pijat sering sakit kalau kita ada masalah ya, masalah di paru-paru. Di sini ya. Oh, Cus. LU5 yang ini Bu ya, yang tekuan lengan ya berarti ya. Mana jenengan itu loh nggak menghidupkan video. Hah? Ayo lanjutkan. Kuat nggak baca? Bisa, insya Allah. Catatan itu. Catatan ya? Bukan. Kegunaan kan komunikasi ini. Sebentar. Ini kok ke tengah-tengah aja. Ini aksi nih. Membersihkan panas dari paru-paru dan menurunkan Qi ya Bu? Qi yang berbalik arah. Qi yang Si tadi ya. Membersihkan panas dari paru-paru dan menurunkan Qi yang berbalik arah. Melancarkan Qi. Ya, Qi. Menurunkan Qi yang berbalik arah. Melancarkan aliran air, mengaktifkan meridian, merelaksasi tendon dan mengurangi nyeri. Indikasi: batuk,
batuk berdahak, asma, mengi, sesak nafas, gelisah, rasa penuh di dada, demam naik turun, menggigil, malaria, mulut dan lidah kering, nyeri tenggorokan, cenderung bersin, meludah darah, batuk darah, hidung berdarah, muntah darah. Bengkak keempat alat gerak, ngompol, sering berkemih. Nyeri pada iga samping, nyeri jantung, gelisah, duka cita disertai terisak-isak, ketakutan pada anak-anak akut maupun kronis, epilepsi, kejang. Rasa dingin pada pundak, nyeri lengan atas dan pundak, tidak mampu mengangkat tangan sampai kepala, nyeri berpindah-pindah pada siku dan lengan atas, sulit membuka dan menutup pada tangan, nyeri pinggang, nyeri bengkak pada lutut. Catatan. Catatan. LU5 dipakai untuk membuang semua tipe panas, baik defisiensi atau ekses pada paru-paru. Panas berlebih pada paru-paru disebabkan karena rokok, alkohol, makanan berbumbu dan pedas, atau serangan dari api liver. Panas defisiensi paru-paru disebabkan karena defisiensi yin pada ginjal atau karena terpapar panas terus-menerus pada paru. Paru adalah sumber air di area atas dan menguasai pergerakan air. Jika patogen angin dari luar mengganggu fungsi paru dalam pergerakan air dan menurunkannya, maka terjadilah bengkak pada keempat alat gerak atau retensi urin. Paru berhubungan erat dengan jantung, sehingga jika paru terserang panas, maka akan mudah menjalar ke jantung yang mengakibatkan gelisah. Jika panas mengembunkan darah, makanya mana? Ini terjadilah darah beku. Maka terjadilah darah beku yang menimbulkan nyeri jantung. LU5 juga bagus untuk nyeri lutut karena area LU5 merefleksikan area lutut pada kaki. Begitupun untuk pinggang karena area siku setara dengan belakang lutut DL40 yang biasa untuk gangguan pinggang. Oh, makanya tadi kan bisa untuk ngompol juga kan? Untuk masalah ngompol bisa ya tadi ya? Nih, ngompol, sering berkemih. Bengkak keempat alat gerak untuk edema ya ini. Untuk bengkak nyeri di lutut juga bisa. Yang paling penting itu untuk batuk tipe panas ya ini. Flu tipe panas, untuk asma, mengi, sesak napas, gelisah, rasa penuh di dada. Demam naik turun, menggigil juga bisa, malaria juga bisa. Ini bagus ini. LU5. Cecek LU5. Heksi. Dan titik air meridian paru-paru. Heksi itu titik-titik yang dekat dengan siku atau lutut. Si itu lautan. He itu bahasa Mandarinnya. Jadi ini lautan. Lautan di mana Ci itu berkumpul, berakumulasi, terus masuk ke dalam. Tuh, maksudnya itu begitu. Nah, ini bagus titiknya. Panas defisiensi paru disebabkan karena defisiensi yin pada ginjal. Nah, defisiensi yin, ini untuk TBC juga bagus ya. Kapan itu kan ada TBC toh. Dah? Lanjut, ah? Yuk, lanjut Kong Cui. Nih. Lanjutkan. LU6. Lubang besar. Apa yang bacanya? Titik C clef.
lokasi pada garis yang menghubungkan Jise LU5 dengan Taiyuan LU9. LU5 tadi. LU5 bacanya cecek. Cecek. Oh ya yang tadi. Cecek. Menghubungkan Cecek LU5 dengan Taiyuan LU9. Taiyuan LU9. 7 Jun dari pergelangan tangan, 5 Jun dari Cecek LU5. Oke. Ini nih ya. 5 Jun itu 4 jari plus berapa? Plus 2 jempol ya. Kan 4 jari ini, kan ini 3 Jun. Terus tambah ini, tambah 1 lagi. Atau tambah gini ya, 2 Jun itu. Udah. Nah, penusukannya. Penusukan tegak lurus 0,51 sampai 1,5 Jun. Aksi menyebarkan dan menurunkan Qi paru-paru. Nah. Yuk, nih. Membersihkan panas dan melembabkan paru, membersihkan panas dan menghentikan pendarahan, menenangkan keadaan akut. Terus indikasi batuk, mengi, asma, nyeri dada, bengkak dan nyeri tenggorokan, kehilangan suara, panas tinggi tanpa berkeringat, batuk darah, meludah darah, muntah darah, cegukan, nyeri parah pada siku dan lengan atas, sulit mengangkat tangan ke kepala, sulit menepuk jari, nyeri ulu hati, wasir, sakit kepala, kejang. Catatan. Gongjui, catatan Gongjui LU6 adalah titik siklef di mana si dan darah mulai berkumpul dan akan terjun ke bawah di celah, yang biasanya akan menyebabkan nyeri dan biasa digunakan untuk kondisi akut. Titik siklef, ya bacanya betul apa? Iya, siklef. Di titik siklef pada meridian yin punya fungsi tambahan yang digunakan untuk menerapi gangguan pada darah. Gongjui LU6 sangat penting untuk kasus paru dan darah, terutama untuk kasus perdarahan pada paru yang disebabkan karena angin kering, angin panas, dahak panas, ketidakharmonisan paru dan liver, serta defisiensi yin. Gongjui LU6 juga digunakan untuk indikasi karena serangan patogen luar berupa angin panas dan angin kering yang menyerang tubuh bagian luar, sehingga mengganggu fungsi buka tutup pori-pori, menimbulkan demam tanpa berkeringat, atau untuk indikasi patogen yang masuk ke organ paru dan meridian, yang menimbulkan batuk akut dan mengi, tenggorokan bengkak, dan kehilangan suara. Penting ya. Penting enggak? Penting toh? Siklef itu titik nyeri biasanya. Jadi kalau di meridian itu ada nyeri atau di paru, di organnya ada nyeri, kita biasanya ambil titik siklef. Titik siklef harus diambil. Nah, titik siklefnya LU atau paru itu ada di LU6 ini, 5 Jun. Di bawah dari Cecek, ya toh?
Ya, ada pertanyaan? Mbak Mel, mau Ya. tanya, kan suami saya kan suka dadakan kayak gejala-gejala tadi. Kan dia sendiri nggak bawa jarum, nggak bawa apa nggak bisa ngejarum dan lain-lain. LU6 kayak gitu. Nah, itu boleh nggak? Contohnya pakai ujung sumpit gitu? Pakai itu, pakai totok aku poin itu toh. Dia pakai alat. Enggak, kan sekarang contohnya hari ini kan lagi di Papua tuh dia habis naik 300 tangga sesak. Kan ini berarti titik L. Ini siapa lo? Siapa? Ika. Cuma saya videonya jelek tuh. Oh. Gelap gimana? Saya nggak ada orangnya. Ini nih, saya ini. Nggak Ya. bagus kameranya. Dia pakai apa aja toh, batu apa-apa. Oh, Biar boleh. kena tecinya. Kadang kalau tangan kan nggak kuat. Oh iya. Iya. Nggak apa-apa. Iya. Besok lagi kalau memang sudah bisa nusuk itu ya jarum itu dibawa kemana-mana. Iya. Kalau ada darurat-daruratan itu kita biar bisa ngatasi. Iya. Makasih, Mbak. Yeah. Coba. Lanjut, ayo siapa sing baca? Di luar tuh seringnya nusuk 226 Mel. Kalau kondisi darurat misalnya pernah ada kecelakaan gitu, ada yang pingsan gitu, DU26 itu sering saya nusukin orang-orang pakai DU26. Iya. Itu kan tadi toh rencong tadi waktu Ya, membangun itu ini. Sini di Bapak bawah. hidung. Enggak kayak umpamanya tiba-tiba batuk sesak gitu kan. Tapi ya bagus itu totok aku poin yang saya ajarkan itu loh. Itu bagus juga. Kadang itu bagus itu dibanding jarum, kadang ya amazing juga. Kalau totok aku poin yang saya ajarkan begitu ditotok cut sampai ke dalam, nah itu tecinya itu bisa sampai kemana-mana. Lebih apa ya? Lebih terasa dibanding jarum malahan. Pakai probe gitu ya, Bu Mel? Apa? Pakai notoknya pakai probe, pakai alat probe. Alat kayu biasanya yang saya jual itu loh. Oh iya. Nah ini lanjutkan lice. Saya coba lice. LU7 dibaca lici, garis bercelah, titik luo meridian paru-paru. Lokasi proksimal lebih dekat pada prosesus styloideus, tulang radius, 1,5 cun proksimal dari pergelangan tangan. Silangkan antara ibu jari dan jari telunjuk tangan. Ujung jari telunjuk yang diarahkan. Agak keras, Bu. Suaranya agak keras. Iya, ini laptopnya nggak bagus. Silangkan antara ibu jari dan jari telunjuk tangan. Ujung jari telunjuk yang diarahkan pada prosesus styloideus menunjukkan letak titik tersebut. Penusukan. Miring ke arah siku 0,5 sampai 1 cun. Gambar. Terus ini letaknya ini sebentar tadi ini ya maksudnya prosesus styloideus tuh ini ujungnya dari tulang ini ya, tulang ulna. Tulang radius. Namanya ada styloid prosesus dari radius temannya ulna. Ini prosesus itu pucuk gini ya, dari sini mentolnya ini, habis mentolnya ini
Caranya mencari kayak gini. Ini kan. Ini nusuknya. Aksinya? Aksi membebaskan eksterior dari patogen, mengusir angin, meningkatkan fungsi, menurunkan Qi pada paru-paru, menenangkan angin dan mengurai dahak, memperbaiki letak. Agak keras nggak bisa toh? Ini Yang laptopnya lama, laptopnya nggak bagus, Mbak. lo pas bilang itu keras sih. Gimana ya? Sebentar, saya deketin ke mulut. Meningkatkan fungsi, menurunkan Qi pada paru-paru, menenangkan angin dan mengurai dahak, memperbaiki kepala dan tengkuk, membuka dan melancarkan meridian REM, melancarkan saluran air, melancarkan meridian dan mengurangi nyeri. Habis. Ini indikasi. Indikasinya menggigil dan demam, hidung tersumbat, hidung meler, polip, rasa terbakar pada lubang hidung, nyeri tenggorokan, batuk, batuk berdahak, mengi, sesak nafas, asma, defisiensi Qi dan napas pendek, panas pada dada dan punggung, gemetaran dan dingin di dada dan punggung, berkeringat, bengkak mendadak pada keempat alat gerak, haus, sakit kepala, kaku leher dan tengkuk, migrain, rahang terkunci, lumpuh, lumpuh separoh, mulut dan mata miring, sakit gigi, epilepsi, epilepsi pada anak karena ketakutan, rasa takut angin pada anak-anak, hilang kesadaran, muntah ludah berbusa, nyeri karena angin, hipertensi, retensi atau tertahannya plasenta, janin meninggal di dalam kandungan, tidak bisa bicara setelah melahirkan, darah pada urin, panas dan nyeri berkemih, nyeri pada penis, nyeri pada alat kelamin, emisi sperma, mudah lupa, berdebar, cenderung ingin tertawa, sering menguap dan menggeliat. Rasa habis, Mbak. Ini rasa tegang. Rasa tegang pada dada dan punggung, rasa penuh pada iga, abses pada payudara, rasa lemah atau nyeri pada pergelangan dan tangan, nyeri jempol, nyeri bahu, panas pada telapak tangan, malaria. Catatan, lise LU7 jika ditusuk akan menimbulkan sensasi listrik. Kemampuan lise LU7 untuk membersihkan rasa berat dan rasa tertekan di dada seperti cahaya badai yang berkilat di awan. Lise LU7 termasuk LU7 termasuk titik utama untuk gangguan kepala dan tekuk. Juga untuk kasus berbaliknya Qi, gangguan dahak dan tenggorokan kering. Keistimewaan titik ini sebagai titik luo yang menghubungkan meridian paru dengan meridian usus besar membuat lise LU7 mampu menjangkau area kepala dan kemampuannya mengusir angin membuat titik ini sangat bagus untuk gangguan kepala dan area tubuh bagian atas. LU7 dipakai untuk menerapi masalah-masalah rahang terkunci, fasial paralisis atau kelumpuhan wajah, epilepsi, sakit gigi,
sakit kepala karena area wajah dilewati meridian usus besar yang berhubungan luar dalam dengan paru. LU7 juga dipakai untuk mati rasa seluruh tubuh. Lice LU7 juga bisa menerapi sindrom angin dalam dan menurunkan dahak, sehingga bagus untuk kasus epilepsi, rahang terkunci, kelumpuhan, dan muntah busa. Lice LU7 merupakan titik yang berhubungan dengan meridian REM yang terhubung dengan rahim, REN yang terhubung dengan rahim, alat kelamin, dan perkemihan. Lice LU7 punya kemampuan spesial dalam menerapi masalah kejiwaan yang indikasinya adalah cenderung tertawa, sering menguap, menggeliat, dan untuk kelemahan ingatan. Lice LU7 bisa digunakan untuk kasus ekses maupun defisiensi. Sudah. Nah, LU7 tadi keistimewaannya apa? Nih. Sebagai titik luo ya. Titik luo tadi apa? Penghubung dua meridian. Nah, menghubungkan meridian apa dia? Usus besar. Usus besar. Lambung. Terus tempatnya, cara mencarinya, ngerti ya? Ini pakai tangan di ketemu tepi. tangan. Pakai tangan Ini nanti miring seperti ini, nanti kadang ada kesetrum, terus kadang nyeri banget ya di sini nih. Biasanya kalau ada masalah di sini jenengan apa ya, dipegang gitu ada gerinjelan di situ, gerinjel gitu. Kalau ada masalah ya ada gerinjelnya. Kalau nggak ada nggak gerinjel. Bu, berarti ini paling pinggir ya Bu ya posisinya? Kayak di pinggir gini Bu ya? Pinggir. Jadi posisi tangannya begini ya. Ini kan? Kena tulang ya Mbak Mel ya? Makanya kita kan nelusur ke sana. Nusuknya iya. Ya, sini kan. Kalau gini nggak bisa nembus kulit. Kan gini. Ini mentrolnya ini loh yang namanya prosesus tadi. Prosesus styloideus kan. Nyeri. Saya tuh terasa nyeri. Lagi kalau dimajukan terasa nyeri. Membebaskan eksterior dari patogen, mengusir angin ya. Ini kalau mengusir angin itu berarti untuk masuk angin, untuk flu seperti itu toh. Meningkatkan fungsi menurunkan qi pada paru. Menenangkan angin, mengurai dahak. Berarti kalau ada dahak ini bisa diambil ya. Memperbaiki kepala dan tengkuk. Nah, itu tadi yang paling ini melancarkan saluran air untuk kemih, karena kemih ya tadi ya. Ini ada menggigil, demam, hidung tersumbat, polip, rasa terbakar pada lubang hidung, nyeri tenggorokan, batuk berdahak, mengi, sesak nafas, rata-rata semua tadi ya titik-titik LU semua tentang mengi, sesak napas ya, batuk, nyeri tenggorokan. Itu semua kan masalah paru kan, tenggorokan tadi kan dilewati meridian paru yang di dalam. Panas pada dada dan punggung. Nih, sakit kepala, kaku leher dan tengkuk, migrain, rahang terkunci. Ini penting ini. Lumpuh separuh. Lumpuh separuh itu hemiplegia atau yang terjadi pada kasus stroke ya. Mulut dan mata miring. Nah, ini Bell palsy atau termasuk tadi ya hemiplegi juga bisa kasusnya mulut dan mata miring. Sakit gigi, epilepsi. Epilepsi ini tadi karena dia bisa mengurangi masalah dahak kan. Epilepsi itu ada dahak, ada angin. Karena ketakutan, hilang kesadaran, muntah, ludah, berbusa. Nyeri karena angin, hipertensi. Nah ini yang hipertensi bisa dicoba
retensi plasenta. Nih, darah pada urin, ini tentang urin tadi karena dia bisa masalah air, cairan kan? Nih, melancarkan saluran air kan? Kalau untuk melancarkan meridian dan mengurangi nyeri, berarti ini untuk satu meridian tadi. Dia walaupun sakitnya di lengan atas, tapi kalau meridiannya meridian paru-paru, berarti ditusuk di situ juga bisa dia. Untuk kasus seluruh meridian. Ya. Selanjutnya nih, ayo Sopo, sing baca. Ayo lanjutnya. Ketutupan tah. Mau coba lagi. Yuk. Cingci. Jingci. LU8 dibaca Cingci. Saluran meridian. Jing River dan titik logam pada meridian paru. Berarti ke kanan ya? Aku ke bawah ini bacanya. C. Ke atas nih. Ya. Karena bukunya 2. Nih. Ya. Nih. Lokasi satu cun proksimal kelipat pergelangan tangan sisi medial, yaitu sisi tangan yang bagian dalam atau putih dari prosesus styloideus. Penusukannya miring atau lurus, 0,3 sampai setengah cun. Hati-hati dengan arteri radialis. Kontradiksi untuk moksa. Gambar. Iya, 1 cun, 1 jempol. 1 jempol dari pergelangan ini. Ini nanti di pergelangan ini ada cekungan. Nah, ini ada taiyuan LU9. Jadi LU8 ini 1 cun ke sana ya, ke proksimal, ke arah tubuh itu namanya proksimal, ke menjauh dari tubuh ini namanya distal. Dan ini proksimal dari pergelangan tangan 1 cun. Arteri radialis itu di sini. Insya Allah kalau ketusuk nggak apa-apa. Malah memperbaiki fungsi dari pembuluh darah. Yuk, lanjut. Aksi menurunkan ki paru-paru dan meredakan batuk dan mengi. Indikasi: batuk, asma, mengi, sesak napas, tegang dan nyeri pada dada dan punggung atas, nyeri tenggorokan, panas tinggi tanpa berkeringat, panas tinggi dengan napas pendek, panas pada telapak tangan, nyeri jantung disertai muntah, nyeri pergelangan tangan, malaria, banyak menguap, nyeri pada telapak kaki. Catatan: sebagai titik Jing River yang indikasinya adalah untuk batuk dan sesak napas, maka Jingcu LU8 sebagai Jing River Point meridian paru sangat bagus digunakan untuk batuk tipe ekses, sesak napas dan mengi dengan rasa penuh, dan nyeri pada dada dan punggung serta atas, serta digunakan untuk demam tinggi tanpa berkeringat. Batuk tipe ekses cirinya orangnya tidak lemah, letih, lesu, masih tampak sehat. Ya, tahu ya. Di sini ya. Itu tinggal praktek iki. Untuk panas telapak tangan yang paling menonjol tadi ya. Terus untuk kasus ekses batuk, batuknya tipe ekses. Bukan pada kasus yang lemah banget. Nyeri jantung disertai muntah, nyeri pergelangan tangan, malaria, banyak menguap, nyeri pada telapak tangan.
nyeri tenggorokan, panas tinggi tanpa berkeringat. Ya, lanjutkan Taiyuan. Yuk lanjutkan Taiyuan. Ayo Pak Bambang, ayo Pak Bambang. Siap. Bentar, digedein dulu. Bismillah. Taiyuan, Leu. Taiyuan. 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 Dengarkan dulu. Taiyuan. 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 Tai. ATH. Tai. Antara T dan D. Tai. The. Tai. Taiwan. 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 Tai nih. Maklum Bu, mulut Indonesia. Saya biar ingat Tai nih Yuan. Taiwan. Jurang yang dalam. Su Tim Yuan Sur. Hah? Apa? Tak kira baca. Susah Mbak bacanya. Sustim Yuan Sur. Yuan Source. Titik tanah meridian paru-paru. Banyak yang ngoper ke saya ini. Titik tonifikasi, titik pertemuan pembuluh darah dan nadi. Lokasi pada pergelangan tangan, pada cekungan antara arteri radialis dan tendon abduktor pollicis longus sejajar dengan segmen HT7. Sebentar, Senmen HT7. Senmen HT7. Ini HT7-nya di sini. Taiyuan di sini. Ini kan di jempol kan tadi urutannya. Ya. Urutannya ini, jadi ini di ujungnya processus styloideus. Ini tulang os radius. Ujungnya ini lincip ini processus styloideus. Dia ada di cekungan antara ini proses ini sama telapak telapak ya, tulang-tulang di telapak. Osa carpalis, os carpal. Carpal kan banyak, jadi pergelangan tangan lah gitu. Nah ini, tapi di sini ya. Lanjut Bu. Nah lanjut. Situ ini tempatnya kok. Oh gitu, siap. Penusukan. Itu penusukan itu. Penusukan tegak lurus 0,3 sampai 0,5 Jun. Hati-hati dengan arteri radialis. Maksudnya arteri ini apa, Bu? Arteri itu pembuluh darah. Radialis itu kan memang tadi tulangnya kan tulang radius. Jadi pembuluh darah yang ada di situ namanya arteri radialis. Untuk kita berhati-hatinya gimana ini, Bu? Enggak, insya Allah enggak apa-apa kena pembuluh darah enggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa. Kalau nggak sengaja tertusuk nggak apa-apa gitu, belum? Enggak apa-apa. Karena itu kan ada jalur nadi kan, Bu? Iya, enggak apa-apa. Iya. Menguatkan malahan. Dia itu menguatkan nadi, menguatkan pembuluh darah. Titik ini. Taiwan. Kontraindikasi moksa. Nih, aksi. Aksi mentonifikasi paru-paru dan mengurai dahak, berarti membuang. Mendorong fungsi turunnya paru-paru. Melancarkan dan mengharmoniskan 100 pembuluh darah. Mengaktifkan meridian dan mengurangi nyeri. Indikasi batuk-batuk dengan dahak cair, asma, mengi, sesak napas, napas pendek, banyak menguap,
rasa panas pada telapak tangan, tenggorokan kering, rasa tertekan pada dada dengan sulit bernapas dan tidak bisa berbaring, meludah darah, batuk berdarah, muntah darah, agitasi disertai nyeri jantung diikuti nadi berombak, manik dengan merancau, gangguan nadi, meracau, gangguan nadi, ki lambung berbalik Ci. arah. Ayo Ki, bacanya Ci. Ki, oh ya. Ci, Ki lambung. Ci, bacanya Ci. Ci. Ki lambung. Hmm. Ki lambung. Oh, balik berbalik lagi. Ki. Ki lambung. Iya. Ci, Bu. Ci lambung berbalik arah, sendawa kemerahan dan nyeri pada mata, dingin gemetaran, tidak suka dingin, sakit gigi, sakit kepala karena angin, bengkak pada wajah, rasa lemah, nyeri pada pergelangan tangan, nyeri pada bahu dan punggung, nyeri pada fossa supraclavikular, nyeri pada Supraclavikular. nyeri pada aspek lengan dalam, nyeri payudara. Payudara bukan payudara. Benda tegang, Bu. Beda. Artinya beda. Artinya beda. Artinya beda ya. Iya. Catatan Taiwan. Taiyuan LU9 sebagai su-stream digunakan untuk menerapi gangguan pada organ yang. Begitu juga sebagai titik yuan juga digunakan untuk terapi penyakit-penyakit pada 5 organ yang pada organ sama organ yang beda loh. Organ yang itu organ fu. Organ yin. Organ jang. Organ cang. Oh, cang. Jet cang. Iya. Nanti organ cang. Ya, Bu. Pada 5 organ cang, pada kasus defisiensi, maka kuatlah ibunya. Kuatkanlah ibunya. Taiyuan adalah titik tanah yang berfungsi sebagai titik ibu bagi organ paru-paru, sehingga Taiyuan LU9 dipakai sebagai titik tonifikasi. Jadi titik Taiyuan LU9 adalah satu-satunya titik terpenting untuk mentonifikasi Qi paru, Qi maupun Yin paru. Taiyuan LU9 digunakan untuk Taiyuan LU9 digunakan untuk kasus defisiensi yang ditandai dengan batuk kronis, mengi, napas pendek, dan banyak menguap. Kasus defisiensi Yin paru ditandai dengan panas pada telapak tangan dan meludah darah. Qi adalah komandan darah. Qi didominasi oleh paru-paru. Pembuluh darah adalah jalan darah. Sirkulasi darah sangat tergantung pada kuat lemahnya Qi. Taiyuan LU9 Hui meeting point. Titik pertemuan pembuluh darah sangat bagus untuk semua masalah peredaran darah. Meridian paru-paru dimulai dari jiao tengah sehingga cocok untuk mengharmoniskan Qi lambung. Lanjut, Bu. Lembot maca dibenernya. Nanti biar apa? Salah-salah. Ya, Bu. Kepalanya yang lain jadi salah. Bukan Taiyuan, tapi Taiyuan. Ayo lainnya dulu, lainnya. Coba lainnya. Dilihat juga lainnya mau piye. Ayo.
Salah satu yang baca. Ayo yang lain. Ya. Ya. IC LU10. Siapa itu? Ikan. Abu Askar. Oh iya. Oke, monggo. Yang Spring. Titik api meridian paru-paru. Lokasi pada batas kulit warna gelap dan terang pada pertengahan tulang metakarpalis 1. Sini. Penusukan. Tegak lurus dengan kedalaman 0,3 sampai 1 jun. Ini ya. Tempatnya ini loh. Antara batas hitam dan putih. Jadi di sini. Terus Aksi memperbaiki tenggorokan, membersihkan panas dari paru-paru, menurunkan Qi yang berbalik arah, mengharmoniskan lambung dan jantung. Indikasi. Ya. Geser. Nyeri pada tenggorokan, tenggorokan kering, kehilangan suara, batuk tanpa berkeringat, batuk dengan nyeri, hipogastrik, tercekan, pendek dan jauh, nyeri dada dan sulit menarik napas, panas defisiensi, rasa panas pada tubuh, takut dingin, serangan angin, mengkonsumsi alkohol, rasa gigil dan batuk darah. halo. Ini suaranya. Darah. Iya, suaranya hilang timbul ya. Suaranya putus. Ya. Putus-putus, Bu. Putus-putus. Pak, suaranya putus-putus Pak Eman-Eman soalnya direkam. Ayo lainnya aja yang anu yuk. Tinggal IC ini sama 11. Musik. Selesai. Ayo Bu Ika. Tara, kalau umpama mau nyebutin, matiin videonya dulu. Jadi suara aja. Oke, lanjut ya. Yang tadi nafas pendek dengan nyeri jantung, defisiensi Qi dengan nyeri jantung, nyeri dada dan sulit menarik nafas. Panas defisiensi, terasa panas pada tubuh, takut dingin, serangan angin dan dingin setelah mengkonsumsi alkohol dan terasa menggigil dan demam. Batuk darah, muntah darah, darah pada urin, agitasi jantung, kesedihan dan ketakutan, marah dan mania, kesedihan dan marah, nyeri jantung dengan diikuti rasa takut dan ketakutan. Selaput lidah kuning, abses pada payudara, sakit gigi, mata berair, pandangan pusing, alat kelamin gatal karena lembab, dan impotensi dengan ketegangan pada perut. Sakit kepala, malaria, tetanus, nyeri perut diikuti tidak bisa makan dan minum, kerongkongan kaku karena defisiensi pada jiau tengah, muntah kekurangan gizi pada anak-anak, panas dan nyeri pada telapak tangan dan jempol, kaku pada siku dengan tegang dan rasa penuh pada lengan. Catatan, IC adalah titik ing spring dan titik api pada meridian paru-paru. Indikasi ing spring adalah untuk panas pada tubuh dan IC sangat efektif untuk membersihkan panas dari meridian paru-paru dan organ paru-paru. Karakteristik dari distal point atau titik jauh dari suatu meridian adalah bisa menerapi gangguan-gangguan pada titik tertinggi dari sebuah meridian atau titik terjauh dari sebuah meridian. Jalur meridian paru-paru yang ada di internal atau bagian dalam adalah menjangkau tenggorokan. IC adalah salah satu titik penting untuk gangguan pada tenggorokan, terutama yang ditandai dengan rasa panas dan kering, bisa karena defisiensi atau ekses. Yang ditandai dengan rasa nyeri, bengkak, dan kekeringan pada tenggorokan dan kehilangan suara. Ekses panas atau panas berlebih pada organ paru bisa disebabkan karena serangan patogen panas atau karena dahak.
Panas bisa mengganggu paru-paru sehingga tidak bisa menurunkan Qi-nya sehingga menimbulkan batuk. Jika cairan dalam paru menguap karena panas, maka timbullah keringat. Jika panas pada paru telah mengkonsumsi cairan, maka akan terjadi batuk tanpa keringat. Ici digunakan untuk gangguan pada pendarahan pada semua ciau. Panas pada paru bisa melukai pembuluh darah dan paru dan menyebabkan batuk darah, juga bisa menjalar melalui meridian paru menuju lambung yang menyebabkan muntah darah atau menuju ke jantung dan usus kecil serta kantung kemih yang menimbulkan darah pada urin yang bisa jadi diikuti oleh rasa gatal pada alat kelamin karena lembab atau impotensi. ICI LU10 bisa mengharmoniskan hubungan antara paru dan jantung dan juga bisa mengharmoniskan antara paru dan lambung. Antara paru dan jantung ada hubungan yang sangat dekat sehingga ketika paru panas maka akan sangat mudah masuk ke jantung yang menyebabkan agitasi pada jantung dan gangguan mental seperti marah dan mania. Ketika Qi defisiensi pada paru, maka jantung akan ikut defisiensi sehingga menimbulkan gangguan sirkulasi darah pada jantung yang berbentuk stasis darah jantung. ICI digunakan untuk defisiensi Qi, ditandai dengan nafas pendek dan nyeri jantung. Meridian paru dimulai dari ciau tengah area lambung, sehingga ICI bisa membersihkan panas yang menjalar ke meridian lambung yang menyebabkan sakit gigi, mata berair atau abses pada payudara, dan mengcounter dua pemberontakan yaitu paru dan lambung yang ditandai dengan batuk dan cegukan. Juga bisa digunakan untuk gangguan lambung yaitu nyeri perut dengan tidak bisa makan dan minum, muntah, gangguan nutrisi pada anak-anak, dan kaku pada kerongkongan karena defisiensi pada ciau tengah. Sudah, Bu. Udah selesai ya. Sausang sekalian. Lanjut. Yes. Banyak enggak? Apa lainnya dah? Sedikit. Boleh. Ayo sedikit tak? Ya, Xiaoxiang. Benar Bu bacanya? Xiaoxiang. Pengusaha muda. Wah, eksekutif ini. Jingwell Point, titik kayu meridian paru-paru. Sun Semiao. Sun Semiao, Kus Point. Lokasi pada aspek ekstensor ibu jari 0,1 cun dari sudut kuku di sepanjang batas radial kuku. Penusukannya tegak lurus atau miring ke arah proksimal atau ke arah tubuh 0,1 sampai 0,2 cun atau keluarkan darah. Aksi membangunkan dari ketidaksadaran, membersihkan panas dan memperbaiki tenggorokan. Indikasinya kehilangan kesadaran karena stroke, nyeri tenggorokan, gondokan, hidung berdarah, bibir kering, disertai sangat ingin minum. Halo. Iya. Ini mana Ibu? Iya Bu. Aksi ulangi lagi, hilang. Oh baik. Aksi membangunkan dari ketidaksadaran, membersihkan panas dan memperbaiki tenggorokan. Indikasi kehilangan kesadaran karena stroke, nyeri tenggorokan, gondongan, hidung berdarah, bibir kering disertai sangat ingin minum, panas tinggi dengan menggigil kedinginan. Agitasi pada jantung dengan batuk dan sesak nafas. Terasa penuh pada jantung dengan berkeringat, terasa penuh sekitar jantung, mania, ketakutan pada anak-anak karena angin, malaria, muntah. Nyeri dan kaku pada pergelangan tangan, nyeri pada jempol, panas pada telapak tangan, nyeri pada lengan atas, nyeri pada depan telinga. Catatan, Xiaoxiang LU11 adalah titik Jingwell pada meridian paru yang fungsi pentingnya adalah menyadarkan dari ketidaksadaran dengan indikasinya antara lain adalah karena stroke atau karena dingin atau panas. Jalur meridian paru yang ada di dalam naik ke atas dan pada titik yang tertinggi adalah pada tenggorokan. Xiaoxiang memiliki aksi yang kuat jika ditusuk atau dikeluarkan darah untuk kasus akut pada tenggorokan yang disebabkan karena ekses panas dan racun api. Sudah, Bu. Itu gambar darah ya? Ini darah ini, dikeluarkan darahnya. Dicetek, dikeluarkan darah. Ini untuk tenggorokan sakit termasuk amandel ya. Ini titik untuk amandel bagus.
Sama ya, Mbak, kiri dan kanan boleh, jempol kiri dan kanan gitu, maksudnya boleh di kiri, boleh di kanan. Iya, iya. Ini kiri kanan ya, LU itu. Ini tadi ada yang tanya ya. Tips cara mudah menghafal dan memahami serta menerapkan. Ya, setelah ini langsung diterapkan, langsung dihafalkan. Titik ini diorek-orek, biasanya saya itu tubuh saya tak urek-urek ini namanya apa, LU berapa, titiknya di mana, ya langsung diterapkan. Habis ini terus jenengan lupakan begitu saja ya lupa. Habis ini ya langsung diterapkan, dihafalkan. Nanti ya hafal. Ini seminggu ini kita 1 meridian. Itu kan dihafalkan cuma 1 sampai 11 kan tadi. Hafal tau Wisan? Ayo LU1 di mana? Paling atas. Di bawah klavikula. Nah, di bawah klavikula pas itu LU1 atau LU2? LU2. LU2. Terus LU1 berapa cun di bawah LU? 1 cun. 1 cun. Kalau LU3 ada di mana? Nyontek nih. 3 cun dari aktila. Tapi ke pergelangan tangan. Di bawah sudut jari. Nah, ya dari aksila. Terus di muskulus mana? Dekat muskulus apa? Bicep braki. Nah, Bicep braki. brachii. Brachii. Ya, terus kalau 4, LU4. 1 Kalau bawahnya. LU1 tadi namanya apa? Tongku. LU2 Yunman. LU3 Yenfu. LU4 Siapa? LU5 Cecek. LU6 Kongcue. LU7 Lece. LU8 apa? Cingci. Ya, LU9 Taiwan. LU Ici. LU11 Xiaoyang. Xiaoxiang. Xiaoxiang. Xiaoxiang itu apa? Lagu apa? Itu Hosiang. Sudah diganti toh. LU8 Cingci. Saya aja ini kan sambil menghafal juga. Kan enggak semua hafal. Ini menghafalkan lagi. Iya. Saking banyaknya. Yang dihafalkan kan banyak dari 1 titik. Ini kan namanya aja ada berapa kan gitu. Kongcue, LU6. Ini kan namanya nama internasionalnya kan LU6. Kongcue ini kan nama Mandarin. Lubang besar ini kan artinya. Titik siklef ini dia sebagai apa? Keistimewaannya sebagai titik siklef. Titik nyeri kan gitu. Nah ini berapa cun apalannya 5 cun. 5 cun itu tadi berapa? 4 jari plus 2 jempol. Ya toh? Di sisi bagian putih apa bagian hitam nih? Bagian putih. Yakin putih? Enggak hitam semua. Iya sini. Perbatasan hitam putih kan Bu Mel? Nah ini enggak perbatasan. Perbatasan itu titik apa tadi? Yang 7. Bawah. 7 sampai berapa? LU9. Yang 7 sama 9. 7 sama 10. 10 iya. 9 itu ya enggak Di cekongan. pokoknya di cekungan, di pergelangan tangan kan gitu. Iya. Bagian radialis ya toh. Sudah sedikit hafal kan, bisa? Ayo ulangi. Tak satu persatu. Tak acak acak. Apa ya? Tadi yang baca tadi siapa tadi? Ayo. Pak, siapa tadi?
Saya, Mbak Rika, Bu Elis, Pak Bambang, Pak siapa satu lagi? Pak Abu Askar. Pak Askar. Skor tadi nggak anu ya. Iya. Nggak jadi karena suaranya hilang-hilang. Iya. Sekarang siapa ya? Bu Asniati. Dengarkan nggak Bu Asniati tadi, ayo. Dengar, Bu. Ya, sekarang LU7 ada di mana, Bu? Yang paling favorit apa yang dihafalkan tadi, wes? LU5. LU5. LU5 tadi fungsinya untuk apa? Ya, TBC, sesak, batuk berdarah, asma. Oh, ini Bu Elis toh. Tak kira Bu Hasniati. Kenapa, Bu? Kenapa? Maaf. Stuwip itu apa ya, Bu? Apa? Stuwip pada anak-anak itu apa ya? Step. Tadi yang untuk panu titik berapa? Untuk panu 3, 4. ya dan 4. Kalau keunggulannya Licie apa tadi? Keunggulannya Licie LU7. Yang paling menonjol dari LU7 apa tadi? Titik mengurai dahak, Bu. Terus? Itu tenggorokan. Lah ini di sini nih, memperbaiki kepala dan tengkuk. Ini untuk yang kesetanan tadi toh, kesurupan. Besok lagi kalau ada orang kesurupan tusuk situ, ya. Kalau untuk perdarahan tadi di mana? Bu? Untuk paling bagus perdarahan. LU6, Bu. 9. LU6. Oke. Putus-putus suaranya, Bu. Ayo, mana perdarahan? Apa? Putus-putus suaranya. LU6. Gimana? LU6. LU6. Gong Cui. Ini loh. 9. LU10 ini batuk darah, muntah darah, darah pada urin, ya. Rasa panas. Terus yang membuat ini Yuji, Ichi digunakan untuk gangguan pada perdarahan pada semua ciau. Ini ya. Ichi LU10 digunakan untuk gangguan pada perdarahan pada semua ciau. Ayo tempatnya tadi di mana? Dekat ini apa? Karpal. Dekat Karsal. Di sini. Peta karpal 1. Sini. Antara hitam dan putih. Ya, tengah-tengahnya ya. Iya. Pertengahan tulang ibu jari. Dihafalkan sendiri, nanti disetel berulang-ulang kan sambil kan enak disetel. Sambil dipraktekkan. Kalau nggak males. Ya, paling sedikit ya. Tapi nggak apa-apa. Sambil dipraktekkan, Bu. Udah. Ada pertanyaan mana ya? Siapa tadi yang tanya lagi? Mau nanya Bu, Mira Bekasi. Oke. 2 hari yang lalu pernah pakai lancet di jari manis ya. Saya lupa titik apa namanya. Kalau lihat di gambar kan kayaknya darahnya cuma setitik.
Tapi ini kayak banyak gitu, Bu. Itu terlalu dalam atau gimana tuh, Bu? Itu memang dikeluarkan semua. Kalau memang nggak ada masalah panas di darah, itu nggak keluar. Walau pun nggak keluar. Kalau sampai keluar dan keluarnya banyak, itu malah diperes, dikeluarkan semua. Iya, iya. Ya, alhamdulillah sesaat sih turun panasnya. Cuma besokannya ya balik lagi panas lagi. Iya. Ya. Itu kan cuma untuk apa ya? Darurat kan. Setelah itu kan ya memang ya harus itu jamu akhirnya. Tetap weci. Tetap weci. Ya. Oh, ini Bu Mel, mau tanya Bu Mel. Ya. Untuk kalau yang herbalnya meskipun ditentukannya itu weci warming maupun weci yang hijau itu untuk penusukan ininya akupunturnya itu bisa di semua titik paru-paru ya, sama ya Bu Mel? Ya. Sama, tapi tadi kan ada kekhususan yang paling bagus untuk membuang panas, ya berarti pas waktu kedinginan ya jangan ditusuk itu. Oh ya. Ya toh LU10 tadi sama LU5 sebaiknya kan untuk kasus panas. Panas. Kalau untuk kasus dingin tadi bagus LU7 kayak gitu kan. Kalau LU1 itu semua dia bisa dingin bisa panas. Tanya Bu Mel. Ya. Itu yang tadi untuk panas itu panas organ paru atau nanti yang masuk ke sindrom panas, Bu? Masuk paru. Ini kan kita meridiannya paru. Tapi kan paru tadi ada hubungannya dengan lambung. Apa? Besar lambung. Nah, kuwi panas ya bisa diambil dari sini, diturunkan panasnya. Panas lambung. Tadi gejala panas lambung apa? Kan gigi sakit, terus gusi itu juga toh. Udah? Sampun. Bun. Ini memang sengaja nanti beberapa minggu ini tak double-double nggih, dengan harapan nanti jadi kita tidak sampai pokoknya pas saya kerepotan, saya pas ndak ada, jadi kan sudah tak sahur sekarang gitu, tak cicil. Pokoknya kita selesai materi kan gitu toh. Ya semoga cepat selesai. Mungkin cukup sekian ya hari ini. Ada pertanyaan lagi enggak? Wes? Enggak ada? Ya, sudah. Ya, udah cukup ya. Nanti dihafalkan. Semoga cepat merasuk di otak, pikiran, dan bisa dilaksanakan, dipraktekkan dan bermanfaat. Semoga bermanfaat sampai tua nanti. Kita semoga nggak pikun, nggak sakit-sakitan. Kalau sakit segera ada obatnya, obati diri jenengan sendiri. Ini titik-titik ini pokoknya untuk diri sendiri dulu. Terus untuk keluarga. Pokoknya itu intinya ya. Jangan pikirannya langsung untuk praktek cari uang sana akhirnya malah ilmunya nggak lekat nanti. Kalau ini tuh untuk diriku, untuk anak-anakku. Itu yang nomor 1 sebenarnya. Nanti kita akan dijaga kesehatan kita oleh Allah. Itu aja kita itu masih akan sering sakit. Sakit itu kan kita tidak bisa mencegah sakit, tapi ketika sakit datang, Allah memberikan solusinya kan gitu. Nah, salah satu solusinya ini jarum, tusuk jarum. Nah, ini tadi titik-titik ini tadi tidak melulu dengan jarum, bisa dengan alat totok. Alat totoknya akupoin, melin scare itu ya, alat totoknya itu, atau bisa dengan batu lah atau apa, atau dengan tangan dengan sendiri. Tapi biasanya hasil dari tangan dengan jarum itu berbeda. Dengan totok akupoin juga berbeda. Selamat mencoba. Sekali lagi semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati.
Terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, Bu. Jazakallahu khair. Terima kasih, Bu.